Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Iman Ramadan dari program studi Sistem Informasi Kota Cerdas Politeknik Negeri Indramayu, S kelas SIKC 3D. Di video ini saya akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Studi kasusnya adalah bagaimana cara kita memilih kafe terbaik di Indramayu menggunakan perhitungan AHP. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke perhitungan, kita kenalan dulu sama metode AHP ini. AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Fungsinya untuk memecah masalah yang kompleks dan punya banyak kriteria menjadi lebih sederhana dan terstruktur, yaitu dalam bentuk hierarki. Bayangin kita mau pilih kafe terbaik. Ada banyak hal yang perlu diperhitungkan, mulai dari harga, fasilitas, suasana sampai variasi menunya. Nah, AHP membantu kita menghitung mana yang paling penting secara sistematis dan objektif. Yang bikin AHP spesial dibanding metode lain seperti SAW atau WP adalah AHP punya uji potensi atau nilai kontradiktif. AHP bisa mendeteksi itu lewat yang namanya konsensi ratio atau CR. Kalau CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,01, artinya penilaian kita valid dan bisa dipercaya. Struktur AHP terdiri dari 3 level. Level pertama itu ada tujuan utama dalam kasus ini pilih kafe terbaik. Level 2 itu ada kriteria yang kita pakai, yaitu harga, fasilitas, suasana, dan variasi menu. Level 3 itu adalah alternatif pilihan, yaitu Hope Space Coffee, Lolo Cafe and Resto, dan Teringat Kopi. Oke, kita ke studi kasusnya. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus. Kita mau milih kafe terbaik di Indramayu berdasarkan 4 kriteria. Kriteria pertama adalah C1, yaitu harga. Apakah harga menu dan minumannya itu terjangkau? Kriteria 2 yaitu ada C2, yaitu fasilitas tersedia, wifi, parkir luas, area indoor dan outdoor, serta VIP. Kriteria ketiga itu adalah C3, yaitu suasana, desain, estetik, nyaman, ada live musik. Dan kriteria keempat itu adalah C4, yaitu variasi menu, banyak pilihan makanan dan minuman. Dalam 3 kafe yang kita bandingkan, alternatif pertama atau A1 adalah Hopes Coffee. Alternatif kedua atau A2 adalah Lolo Cafe and Resto, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman. Alternatif ketiga atau A3 adalah Teringat Coffee, berlokasi di Jalan MT Haryono. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Kita mau milih kafe terbaik di Indramayu berdasarkan 4 kriteria. Kriteria pertama adalah C1, yaitu harga. Apakah harga menu dan minuman terjangkau? Yang kedua itu kriteria kedua itu fasilitas, ada wifi, parkir luas, area VIP. Dan C3 itu ada suasana atau kenyamanan, desain, estetika, kenyamanan, dan live musik. C4 itu ada variasi menu, keragaman pilihan makanan dan minuman. Dan ini ada 3 kafe yang kita bandingkan. Yaitu ada Hope Space Cafe and Eatery A1, berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Bojong Sari, dekat Islamic Center. Yang kedua itu ada Lolo Cafe and Resto, kodenya 2, Jalan Jenderal Sudirman, Karanganyar, Indramayu. Yang ketiga itu ada Teringat Kopi, berlokasi di Jalan MT Haryono 067, Indramayu.
Nah, sekarang kita masuk ke langkah perhitungan. Oke, di sini kita eh, langkah pertama kita buat matriks perbandingan berpasangan antara kriteria. Kita pakai skala Sati dari 1 sampai 9. Saya bacakan dulu untuk angkanya ya. Angka pertama itu angka 1 itu artinya sama penting, angka 3 itu sedikit lebih penting, angka 5 artinya lebih penting, angka 7 artinya jelas lebih penting, angka 9 artinya mutlak paling penting. Namun di sini saya hanya menggunakan angka 1, 3, 5, dan 2. Dan angka 2 ini itu artinya lebih penting dari 1 tapi tidak lebih penting dari 3. Oke. Sebaliknya di sel C1 versus C3 kita isi di bug 5 atau 0,02. Bisa dilihat di C3 yaitu mendapat nilai tertinggi. Suasana mendapatkan nilai tertinggi karena memang itu proses utamanya kita. Langkah 2, setelah kita dapat matriks kita normalisasi, caranya setiap nilai di kolom dibagi dengan total kolom tersebut. Terus dari hasil normalisasi kita hitung rata-rata tiap baris. Hasil rata-rata itulah yang menjadi bobot prioritas atau eigenvektor masing-masing kriteria. Dari hasil hitungan kita bobotnya adalah C1 itu 9,2%, C2 itu fasilitas yaitu 1,8%, C3 itu suasana 48,0%, C4 itu variasi menu 24,8%. Kalau di jumlah totalnya 100%. Ini sudah benar. Langkah 3, nah ini yang penting ya. Kita harus uji apakah penilaian kita konsisten atau tidak. Pertama kita hitung lambda max. Kita hitung lambda maxnya. Rumusnya adalah jumlah dari total kolom dikali bobot masing-masing kriteria. Hasilnya lambda max 4,11378. Lalu kita hitung C1-nya atau concentric index. Rumusnya yaitu ini ya. Kita hitung CI-nya. Rumusnya itu max max di apa namanya? Dikurangin dibagi n dikurangi 1. Itu nah di sini n di sini itu ada 4 karena ada 4 kriteria. C1 sama dengan 4,1137 minus 4 dibagi 3. Hasilnya 0,039. Terakhir kita hitung CR-nya. Nih CR. Yaitu CI dibagi RI untuk N sama dengan 4. Nilai RI dari tabel Sati adalah 0,90. 0,90. Nah, CR sama dengan 0,079 dibagi 0,90 sama dengan 0,0421. Karena CR sama dengan 0,0421 lebih kecil dari 0,1, maka penilaian kita dinyatakan konsisten. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 4. Setelah bobot kriteria valid, sekarang kita bandingkan antara alternatif, tapi dilakukan untuk masing-masing kriteria. Jadi 4 matriks Powerways adalah satu untuk tiap kriteria. Untuk kriteria harga, jaringan kopi paling terjangkau disusul Lolo, kemudian Hopespace. Ya. Untuk kriteria fasilitas Hopespace paling unggul karena ada rooftop VIP, space, view, sawah dan dekat landmark kota. Untuk kriteria suasana, Hopespace lagi yang teratas. Selagi yang teratas. Karena ada konsep paling unik dan
Instagramable. Untuk variasi menu, Lolo dan Teringat Kopi sama-sama unggul karena punya menu yang sangat beragam dari Western Indonesia sampai kopi spesial. Dari perhitungan normalisasi, kita dapat bobot lokal masing-masing alternatif untuk tiap kriteria. Langkah terakhir kita hitung perrankingan akhir atau langkah disebut sintesis. Caranya kita kalikan bobot kriteria dengan bobot alternatif lalu dijumlahkan semuanya. Hmm. Ranking pertama adalah Hope Space A1 ini. Adalah dengan skor 0,429. Ranking kedua ada Teringat Kopi dengan skor 0,4286, dan yang ke enggak, hasilnya itu ranking pertama itu ada Obses Coffee and Tea dengan skor 0,3993 yang ini ya. Dan yang kedua itu ada Lolo Coffee dengan skor 0,2311, dan yang keempat itu ada Teringat Coffee dengan 0,3696. Oke, sekarang kita lihat langsung di bagian paling atas ada data kasus 3 kafe sebagai alternatif dan 4 kriteria yang sudah saya buatkan tadi. Ini langkah 1, matriks membandingkan berdasarkan kriteria, totalnya kolomnya sudah terisi ya. Nah, juga langkah 2 ini hasil normalisasi bobotnya. Dan langkah 3 itu CR ini, dan langkah 4 itu ada matriks pre-waste untuk masing-masing kriteria. Ada 4 tabel di sini, 1 per kriteria. Dan yang terakhir yang langkah 5 itu ada hasilnya, ya. Dan Hope Space itu meraih ranking pertama atau skor tertinggi dengan 0,3993. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan AHP dan dengan 4 kriteria dan 3 alternatif kafe di Indramayu, Hope Space Coffee and Tea terpilih sebagai kafe terbaik dengan skor akhir 0,3993. Kafe ini unggul terutama di kriteria suasana dan fasilitas yang kebetulan punya bobot paling besar dalam penilaian kita. Dan yang terpenting, nilai CR kita di bawah 0,1, yang artinya seluruh penilaian valid dan konsisten secara matriks. Itulah tadi penjelasan lengkap tentang metode analisis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.